Sakit pak. Astagfirullah. Ngomong dong pengen ngentot. Masa ngomong ke murid pengen ngentot gitu. Oke guys, balik lagi ya bersama gua Man Himmel. Another day, another video. Oke guys, gua lagi semangat banget buat konten karena banyak banget berita-berita menarik yang seliweran nih guys ya, yang bakal gua sampaikan ke kalian semua. Oke guys, ada beberapa berita ya guys ya. Pertama itu datang dari maskapai ya guys ya. Yang kedua itu datang dari kapal. Jadi ada dari pesawat dan ada dari kapal, perkapalan, dan juga ada beberapa berita lain nantinya ya guys ya. Seperti itu guys. Oke guys, langsung aja nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke berita pertamanya. Oke guys, nah di berita pertama datang dari maskapai yang berencana untuk membuat kursi dengan bentuk berdiri guys. Jadi kursi tapi berdiri gitu, nggak duduk. Nah itu tuh bertujuan untuk biar makin banyak guys penumpangnya gitu loh. Dan itu akan hadir di tahun 2026. Gila ya guys ya. 2025 gua pikir bakal jadi tahun yang sangat gila, yang paling gila gitu. Ternyata kayaknya 2026 lebih gila lagi nanti gitu guys. Oke, kita langsung aja guys ya baca beritanya di sini dari CNN Indonesia. Oke. Maskapai berencana jual tiket untuk penumpang berdiri di pesawat. Gila. Ini masih baru ya guys ya beritanya. Sekarang maskapai berbiaya rendah itu mungkin melangkah terlalu jauh dengan rencana menjual tiket untuk penumpang berdiri selama penerbangan guys. Gila guys. Lu kebayang gak berdiri di pesawat gitu guys? Mending ya kalau bis gitu ya. Ini pesawat guys. Seperti itu. Kita lanjut ya guys ya. Nah, sejumlah maskapai penerbangan biaya rendah di Eropa dilaporkan berencana untuk menghilangkan beberapa kursi ekonomi mereka dan menggantinya dengan kursi berdiri. Seperti apa sih bentukannya? Oke guys, kita langsung coba lihat ya guys ya. Bentukan dari kursi berdiri ini seperti apa? Enough space for a premium that at that point can be had. And on the rear you can have this seats Skyrider 2.0 allowing you. Jadi seperti ini guys bentuknya. Jadi dia tuh setengah duduk setengah berdiri gitu. Jadi nggak exactly standing banget tapi nggak exactly duduk juga gitu. Ada aja ya inovasinya ya. 2026 bakal jadi tahun yang gila. Pasti itu guys. Intinya ini untuk low cost ya guys ya. Low cost untuk penerbangan yang rendah, biaya yang rendah. Dikenal sebagai Skyrider 2.0. Desain kursi baru yang membentuk seperti pelana ini merupakan penyempurnaan dari kursi asli untuk penumpang berdiri yang pertama kali digembar-gemborkan pada tahun 2012. Jadi baru direalisasikannya pada tahun nanti 2026 ya guys ya. Nah, kursi itu didesain ulang yang memungkinkan penumpang bersandar pada sudut 45 derajat. Jadi kemiringannya adalah 45 derajat ya guys ya, antara punggung dan tempat duduknya gitu. Nah, dilaporkan kursi itu telah memenuhi persyaratan dan peraturan keselamatan. Gila nggak guys? Kursi itu ternyata aman guys. Di tes keamanannya, keselamatannya ternyata lolos gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalian mau nggak untuk naik pesawat dengan kursi berdiri ini guys? Apakah kalian tipe orang yang nggak apa-apa naik kursi berdiri, yang penting menghemat biaya, atau kalian tipe orang yang udah mending gue bayar lebih aja deh tapi gue nyaman? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya, kalian tim yang mana gitu. Seperti itu guys. Oke guys, di berita kedua ya guys ya, tadi pesawat dan sekarang dari perkapalan ya guys ya. Pernah nggak sih guys kalian lagi tidur nyenyak gitu ya, kepikiran bahwa rumah kalian bakal hampir tertabrak kapal laut yang besar ya guys ya. Seperti itu, dan ini terjadi ya guys ya, terjadi di negara Norwegia. Dan bapak ini ya guys ya, hampir rumahnya ya guys ya. Tuh, dia beruntung, masih beruntung karena si kapalnya nggak langsung nabrak ke rumahnya gitu. Padahal jaraknya hanya sekitar 5 meter doang jaraknya gitu. Dan dia lagi tertidur nyenyak guys. Bahkan dia itu dibangunin sama tetangganya gitu. Lu gimana guys? Pasti bakal kaget banget gitu. Bangun tidur lu masih lu lungu gitu ya guys. Lu lungu tuh ngumpulin nyawa. Saat lu melek sebelah rumah lu di jendela ada kapal segede gaban gitu. Dan ini yang dirasain sama bapak ini guys. Hørte ingenting. Apa yang kamu dengar? Ditanya ya sama reporter, dan dia nggak denger apa-apa. Padahal harusnya kan ada suara apa ya guys ya, gemuruh gitu ya. 7 meter fra. I was sleeping 7 meters from the bow. Intinya dia tuh tertidur ya dengan jarak sekitar 7 meter gitu dan nggak kedengeran apapun. Ini antara kebluk atau bener-bener deep sleep gitu ya guys ya. Nah, dan ini foto-fotonya ya guys ya. Ini foto-fotonya nih, tuh bisa dilihat ya. Jaraknya dikit banget. Nyaris ya, itu makanya ya guys, kalau Tuhan belum berniat untuk memanggil, diapain juga nggak akan meninggal gitu orang tuh ya guys ya.
Seperti itu deket banget jaraknya. Kita baca ya beritanya lagi-lagi dari CNN. Intinya ini ada kapal kargo bernama NCL Sultan karam dan nyaris menabrak sebuah rumah di susah nih namanya guys ya. Warga di Todrenfjord, Norwegia, Kamis 22 Mei ya guys ya. Nah, pemilik rumah mengaku terkejut ketika diberitahu tetangganya yang menyaksikan insiden karamnya kapal itu. Ya kan? Seperti yang gue bilang, ini dikasih tahu sama tetangganya guys yang punya rumah tuh. Nah, NCL Sultan ini memiliki 16 awak kapal dan dikabarkan tidak ada yang terluka akibat insiden tersebut. Alhamdulillah ya guys ya. Dan polisi Norwegia tengah menyelidiki insiden yang melibatkan kapal kargo sepanjang 135 meter itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Ya gue sih semoga jangan pernah ada ya guys ya yang mengalami seperti bapak ini ya guys ya. Dan beliau masih untung ya guys ya, masih diberi sedikit waktu ya guys ya di dunia ini karena nggak langsung nabrak rumahnya, apalagi itu lagi tidur gitu lah guys. Seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ya guys ya ke berita selanjutnya. Ini gue males banget. Kenapa sih akhir-akhir ini Indonesia tuh lagi apa ya guys ya? Beritanya tuh tentang sesuatu yang kotor gitu, yang jorok gitu. Males sebenarnya mah. Tapi ya udah karena gue pembawa berita gitu ya, gue harus bawain ke kalian. Jadi kasusnya ini adalah guru SMP ya guys ya yang melakukan interaksi secara verbal omongan ataupun juga dengan gerakan-gerakan badannya ya guys ya ke siswinya SMP gitu guys. Kok bisa gitu? Ini benar harus ditata ya guys ya, guru-guru tuh ya guys ya. Maksudnya kalau murid melakukan hal yang aneh itu kan wajar murid ya guys ya, pengetahuannya masih minim, masih banyak rasa ingin tahunya gitu. Kalau guru kan itu benar-benar fakta banget gitu loh. Maka ini Pak harus ada sertifikasi yang ketat ya guys ya. Seperti itu. Nah, kita langsung ya guys ya lihat beritanya. Miris, siswi SMP di Depok diduga jadi korban pelecehan seksual oleh oknum guru. Korban pelecehan oknum guru di SMP Depok, V, diketahui telah melaporkan kejadian pelecehan tersebut kepada pihak sekolah disertai bukti rekaman suara. Namun tanggapan yang diterima justru mengecewakan. Jadi korbannya ini dengan inisial V melaporkan ya guys dengan mengirim bukti pesan suara atau rekaman suara seperti itu ya guys. Oke, kita coba denger ya guys ya, sedikit aja biar kalian tuh tahu ini se-fucked up apa gitu. Oke, kita dengerin ya guys ya. Di hari pertama gitu. Hari keberapa ya? Aku ya lupa, aku hari ketiga kayaknya. Kamu cewek kalau itu berapa hari sih? 7. Oke. Kan 3 hari. 3 hari itu mah udah menopause pak. Lama banget tuh. Iya 7. Tahan tahu udah kelamaan. Apaan sih kelamaan anjing? Geli anjing. Astagfirullah. Udah kalau pengen itu Pengen apa? Siapa? Anjing ini. Ini aduh maaf ya bahasa gue ya language ya, tapi ini guru loh. Bapak tuh kamu tuh guru pak. With all the respect gitu ya guys ya, kamu tuh guru. Harusnya mendidik. Kenapa jadi kamu yang harus saya didik gitu ya. Gitu ini aduh jijik banget sih, males dengernya sumpah. Dengerin lagi guys. Kenapa pengen apa? Pengen apa? Aduh anjing. Capek guys, banyak banget kasus-kasus kayak gini akhir-akhir ini, dari fantasi sedara suka duka sekarang anjir. Oke lagi ya guys ya. kelamaan tuh. Cowok kan nggak tahan kelamaan. Nggak tahan apanya. Ya pengen gitu lah. Aduh anjing. Cowok tuh kuatnya cuma 2 hari doang. Apa? Sakit pak. Terus lu kalau puasa gimana? Aduh ya Allah. Astagfirullah. Sakit ini bener. Itu baru satu ya guys ya. Dan ada lagi gitu rekaman-rekaman Apanya? buktinya. Pengen gitu ya. Pengen apanya? Astagfirullah. Ngomong dong pengen ngentot. Masa ngomong ke murid pengen ngentot gitu loh. Anjing ini binatang cok. Binatang fix bebal kaum Sodom ya guys ya. Ini yang aduh kenapa sih nggak jadi batu waktu itu nih bapak ini ya.
Salah zaman Pak, harusnya waktu itu ya. Biar Bapak jadi batu sekalian. Pak Ira, tolong ya, otak Anda setengah. Anda itu guru bro. Orang gila juga nggak gini, maksud gua. Gimana caranya? Jadi kalau udah 2 hari, Aduh anjing. Geli, astagfirullah, jijik anjing. Gini biadab ya guys ya, laki-laki kayak gini tuh sumpah. Dan ini korban melapor ke pihak sekolah ya guys ya. Kita dengerin nih. Pihak sekolah, mungkin kepala sekolah ya guys ya, apa tanggapannya? Bulan puasa. Iya. Iya. Kami sudah terima dari awal dan sudah diselesaikan. Selesaikan. Sudah. Selesaikan dengan cara apa coba? Sudah diselesaikan. Pas bulan puasa sudah diselesaikan, sudah aman, sudah selesai nak. Beliau juga sudah menyadari dan sudah menjaga sikap. Nggak cukup dengan menyadari dan menjaga sikap. Harus ada punishment gitu. Lu kan guru. Oke lah, dipecat jangan lah ya. Mungkin terlalu, tapi nggak apa-apa sih dipecat juga. Tapi oke, at least diskors lah gitu ya guys ya. Murid aja diskors kalau nakal. Aduh, men, fucked up banget ya Allah. Kita baca ya guys ya komen-komen dari netizen. Itu guru ceweknya bukannya belain malah yakin lulus enggak. Aduh, sumpah ya. Oke, kita baca komen lagi ya guys ya. Kang Dedi ya, Kepsek dan guruna kabarakeun. 3 tahunan we Kang Dedi. Setuju Kang Dedi, tolong ini harus dididik di barak. Gurunya, kepala sekolahnya sama aja. Gimana ini maksudnya? Anjir, aduh anjing. PR ya guys, ini PR Indonesia tuh sebenarnya kan sumber daya alam sudah tidak bisa dipungkiri lah ya guys ya, banyak melimpah gitu. PR kita itu adalah SDM guys, sumber daya manusia. Gimana caranya Indonesia emas kalau pengajar pendidiknya aja seperti ini? Jangan ngarepin anak mudanya pinter-pinter gitu. Pengajarnya aja gini, bobrok. Kita baca lagi ya guys ya komen-komenannya. Capek 2 hari buka sosmed yang muncul berita pelecehan. Tuh bener guys, capek ini, pelecehan terus yang nongol. Selalu ada aja, entah itu di sekolah, di pesantren, di KRL, bahkan di rumahnya sendiri pun juga ada. Makin kesini makin ngerasa nggak aman sebagai perempuan. Sedih banget rasanya ya Allah. Ini oknum ya, tolong ya, ke semua laki-laki ya. Banyak kok laki-laki yang soleh, yang bijaksana, yang bertanggung jawab ya. Ini oknum seperti itu, oke? Oke, nah seperti itu guys. Udahlah guys, gue udah males ya. Beritanya, aduh, Indonesia ya guys. Beritanya gokil-gokil gitu guys. Ya gimana lagi, saya seperti itu kenyataannya, kita harus bisa terima karena memang itu realnya, faktanya di lapangan. Dan untuk konten kali ini dicukupkan aja ya guys ya, sampai sini. Dan dengan kecewa ya, Main Himmel mengucapkan goodbye.